Halo semuanya, selamat datang kembali di acara podcast Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas, tentunya dengan saya, Mino. Dan di kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Renanda Adima Purwoko, selaku riset analis dari CGS CMB Sekuritas Indonesia. Hai Renanda, apa kabar? Baik, Mas Mino. Ya. Thank you ya udah join di acara podcast kali ini. Nah, kebetulan Renanda ini memang mengcover sektor pertambangan ya, khususnya sektor batu bara. Dan kebetulan topik kita kali ini tidak jauh ya dari sektor tersebut, dan tentunya kita akan bahas terkait dengan emiten-emiten di sektor batu bara ya. Oke, jadi mungkin sedikit awalan ya, jadi kita tahu di sepanjang bulan Agustus nih harga batu bara ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Betul. Ya, sekitar 14% lah kurang lebih month on month, dan kemudian di awal September juga masih berlanjut ya, walaupun belum terlalu signifikan, hanya menguat 1%. Nah, kira-kira ini sejauh ini faktor apa aja nih Ray yang membuat harga batu bara mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu? Oke. Jadi kalau kita lihat harga batu bara terakhir itu kan di $156 ya. Sebenarnya kalau ditarik dari awal tahun itu udah turun sekitar 60% year to date. Nah, dan sebenarnya udah capai bottomnya tuh di bulan Juni kemarin sekitar $130. Nah, cuma dari bulan Juni sampai sekarang itu naik terus ya harganya. Mungkin udah sekitar 30% lah dari bottomnya itu. Nah, kenapa bisa harga batu bara naik lagi? Jawabannya sih mungkin dua ya, pertama dari ada sisi demand-nya juga, sama dari sentimen juga. Kalau dari demand, kita ngeliat dari bulan Juli sama awal Agustus lah gitu. Itu tuh ada summer demand. Jadi secara seasonality memang biasanya tuh bisa naik di bulan-bulan tersebut. Negaranya itu pertama dari China. Jadi kemarin itu kenapa bisa naik segitunya, karena China itu dia ada panasnya itu lebih tinggi dibanding biasanya, jadi mereka butuh demand yang lebih, dan juga hydropower generation mereka itu berkurang karena kondisinya lebih kering, jadi mereka butuh substitute coal untuk menggantikan kekurangan dari hydro generationnya mereka. Kemudian yang kedua, dari segi demand juga, India pun juga impornya itu bertambah, dikarenakan ada heat wave di India, dan pemerintah sendiri tuh udah memberikan mandat untuk menaikkan impor dari luar negeri gitu, untuk memenuhi power plants-nya mereka. Jadi dua demand itu yang mendukung kenaikan hingga pertengahan Agustus. Nah, kemudian setelah itu kita expect-nya harusnya bisa turun gitu, seasonality turun. Cuma ternyata ada berita dari LNG. Jadi di LNG-nya itu ada dispute di Australia, yaitu di dua plants yang terbesar mereka, di mana union worker-nya itu mereka ada semacam mogok kerja lah gitu. Ya, dan sampai sekarang pun juga belum resolve gitu. Kenapa ini signifikan? Karena totalnya itu bisa sekitar 10% dari supply LNG dunia. Nah, kenapa akhirnya coal-nya naik? Karena kedua komoditas ini kan sama-sama komoditas energi, jadi saling substitusi satu sama lain. Jadi kurang lebih itu beberapa alasan kenapa harganya naik sampai sekarang. Thank you. Jadi memang ternyata dari sisi fundamental dan dari sisi sentimen ini memang cukup mendukung ya. Oke, nah berdasarkan faktor tadi nih Ray, kira-kira ini kenaikannya ini bakal berlangsung cukup lama atau hanya jangka pendek aja gitu kira-kira? Good question ya. Saya juga bertanya-tanya Mas Mino. Tapi kalau dilihat sih biasanya seasonality di mulai bulan November itu biasanya udah turun lagi harganya, karena kembali lagi ke demand-nya. Biasanya mulai November itu demand untuk restocking di winter itu udah mulai berkurang. Jadi kita expect di akhir tahun tuh harganya ada penurunan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah dari sekarang sampai November itu masih bisa naik lagi atau enggak gitu kan. Nah, menurut kita bullish factor-nya saat ini tuh hanya tinggal LNG aja. Kalau misalkan LNG dispute ini masih belum resolve, di mana terakhir update-nya tuh adalah deadline mereka tuh tanggal 14 September ini. Kalau sekarang tuh udah mulai terjadi pemogokan kerja parsial lah gitu sebagian. Nah, mereka bilang mereka akan lakukan pemogokan kerja full selama 2 minggu tuh sejak nanti 14 September. Iya. Jadi kalau itu masih belum selesai, menurut kita tuh bisa jadi bullish factor untuk coal-nya naik lagi gitu.
Itu sih alasannya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi demand-nya sebenarnya sekarang udah lebih weak ya. Jadi fundamentalnya tuh tidak sekuat itu, apalagi kalau dibanding dengan tahun lalu untuk winter restocking-nya nanti. Karena dari China demand-nya tuh udah berkurang. Kita ngelihat mereka tuh peak-nya di bulan Agustus kemarin. Terus kemudian terutama dari Eropanya. Jadi Eropa itu kan selalu ada masalah sama gasnya kan semenjak Russia invade. Nah, cuma sekarang kita nge-track dia punya gas restocking. Dia tuh sekarang levelnya udah di 94% gitu. Iya benar. Dan itu tuh 2 bulan lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi kondisinya kita ngelihat akan beda sama tahun lalu dan mungkin kenaikannya itu tidak akan setinggi tahun lalu sih gitu. Dan overall untuk coal price assumption kita tuh di 170 tahun ini. Kalau average sampai sekarang tuh masih di 190. Jadi kita ngeliat masih ada penurunan yang lebih dalam lagi untuk di akhir-akhir tahunnya. Oke, Gitu. thank you. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya sedikit berbeda ya. Kalau tadi kita fokus ke pergerakan harga batubara itu sendiri dan faktor-faktornya tentunya. Ini kita beralih ke dalam negeri nih. Jadi kemarin kan pemerintah merubah formula untuk penetapan harga HBA ya, harga batubara acuan. Nah, kira-kira itu tujuannya sebenarnya untuk apa sih perubahan formula tersebut gitu, Ray? Kalau tanya tujuannya adalah karena waktu itu tuh sempat ada perbedaan yang cukup jauh antara actual ASP-nya perusahaan sama royalty. Kenapa ke royalty? Karena jadi royalty itu pakai acuannya untuk menentukan adalah si HBA ini gitu. Nah, karena HBA-nya itu dia formulanya itu membuat jadi ada perbedaan yang jauh gitu sama ASP-nya. Ada semacam lagging lah gitu. Jadinya royalty perusahaan itu bisa naik sekitar 2-3% dari seharusnya gitu. Nah, sebenarnya kan revisinya itu udah 2 kali ya tahun ini. Jadi di awal tahun itu di bulan Maret mereka government udah revisi. Jadi sebelumnya itu pakai 4 indeks yang mengacu ke setengahnya itu 50% mengacu ke Newcastle yang luar negeri, setengahnya lagi itu mengacu ke indeks yang Indonesia yang ICI. Nah, cuma ternyata perbedaannya masih cukup jauh. Akhirnya government di bulan Maret ganti jadi pakai actual selling price-nya company-company. Jadi mereka collect semua terus mereka average. Nah, window-nya ini dia nge-average 2 bulan ke belakang gitu. Terus tapi ternyata masih jauh juga gitu. Masih belum nge-reflect lah actual ASP-nya. Akhirnya di bulan Agustus mereka ngeganti, yaitu window-nya dipendekin jadi kurang lebih 1 bulan ke belakang. Nah, itu udah lumayan reflect ke ASP-nya perusahaan lah. Jadi diharapkan dari situ royalty-nya itu sudah semakin rendah, bisa semakin turun lagi, dan jadi cost-nya itu bisa lebih rendah lagi sih. Oke. Nah, mungkin orang juga ngelihat ya, ini perubahan formula HBA ini sebenarnya ada hubungan nggak sih dengan rencana pemerintah terkait dengan pembentukan Badan Layanan Umum Batubara ya? Karena kan itu tadi ya mempersempit jarak antara actual price dengan HBA itu kan mungkin biar nanti juga bisa positif ya untuk emitennya gitu. Benar. Kira-kira ini ada hubungannya nggak nih? Dan atau apakah ini sinyal berarti bahwa BLU ini batubara akan segera terwujud? Gitu? Benar. Menurut kita iya, karena jadi kalau kita ngikutin perkembangannya BLU, ini kan udah ditundanya itu udah lumayan lama ya sebetulnya. Nah, kalau kita lihat perkembangannya itu ada 3 permasalahan utama yang bikin dia selalu ditunda. Yang pertama itu awalnya itu adalah dari lembaga distribusinya gitu. Jadi dulu siapa nih yang akan distribusi? Akhirnya dibentuk MIP kan. Sekarang dirubah namanya jadi Mitra Instansi Pengelola, di mana pemerintah udah nunjuk 3 SOI banks gitu. Kemudian yang kedua itu muncul permasalahan apakah akan ditetapkan PPN 11% atau enggak gitu. Nah, dan info terakhir adalah katanya itu sudah ditetapkan, dan berarti tinggal yang ketiga, permasalahan ketiga adalah HBA. Karena perusahaan itu masih kebanyakan komplain terhadap itu kan. Kalau misalkan diterapkan, ya nanti gimana kalau misalkan masih jauh gitu kan harganya. Jadi ya kalau
HB ini udah resolve gitu, kita rasa sih harusnya udah nggak ada yang menahan lagi ya buat BLU ini bisa jalan. Jadi ini positif sih sebenarnya, grand scheme itu lebih positif untuk BLU jalan gitu. Kita mengandaikan nih misalnya BLU ini benar-benar nanti segera terwujud nih, kira-kira nih untuk emiten yang tercatat di bursa ini yang diuntungkan itu emiten apa aja, kemudian kira-kira emiten yang dirugikan itu apa aja gitu Ren. Jadi tentunya ini juga menjadi pertanyaan sobat investor ya, karena bagian dari strategi investasi tentunya. Okay. Kalau BLU jalan, menurut kita yang paling positif pertama adalah PTBA. Dan yang paling dirugikan itu ITMG gitu. Mungkin kenapanya harus kita agak singgung dikit ya. Kenapa ini gimana sih sebenarnya BLU cara kerjanya gitu kan. Jadi kalau secara tujuan kan sebenarnya BLU itu kan dia mau menyamakan harga antara ekspor sama harga domestik kan, supaya tidak terjadi adanya kesenjangan harga gitu. Jadi mengurangi resiko supply di domestik tuh susah gitu, karena sama aja kan gitu, orang mau nyuplai domestik sama ekspor sama aja nanti ujung-ujungnya harganya. Iya gitu. Dan untuk konteksnya adalah sekarang itu harga HBA yang biasa itu buat total selling price itu di sekitar $170. Sementara harga domestik itu di cap kan sama pemerintah di $70. Jadi jaraknya masih jauh banget kan. Iya benar. Dan nah, cara kerjanya itu adalah nanti si MIP-nya ini, si mitra instansi pengelola itu bakal ngekolekin pungutan atau levy ke perusahaan batubara yang menjual batubara mereka baik domestik maupun ekspor. Nah, kemudian nanti si MIP ini akan menyalurkan kembali dananya itu ke perusahaan-perusahaan yang menjual ke domestik gitu. Jadi perusahaan domestiknya akan dapat semacam reimbursement gitu ya, yang bisa menyamaratakan harga jualnya. Jadi yang domestik nanti akan lebih naik lah gitu harga jualnya. Nah, dengan skema itu kan berarti akan lebih menguntungkan untuk perusahaan yang lebih banyak porsinya menjual ke domestik kan. Iya. Dan yang paling banyak itu memang adalah PTBA. PTBA itu dia punya sales volume yang ke domestik itu sekitar 60% dari total sales mereka. Sementara ITMG itu kenapa dia paling rugi, karena dia itu sales domestik itu sekitar 22-25% dari total salesnya mereka. Nah, jadi semua ini kita berdasarkan hitungan kita, PTB itu bisa ada upside sekitar 36%. Kalau ITMG itu downside-nya sekitar 11% gitu earnings-nya mereka. Kalau BLU ini beneran terjadi nantinya. Gitu. Oke. Sebenarnya saya pengen nanya lagi sih, tapi mungkin terkait BLU ini. Tapi mungkin selain tadi ya PTBA kan emiten di bursa ada banyak lah ya. Selain PTB dan ITMG mungkin ada emiten lain yang mungkin juga diuntungkan. Maksudnya setidaknya urutannya mungkin kedua nih, misalnya selain PTBA gitu, atau ada yang sebenarnya ini kalau emiten ini dampaknya netral aja gitu. Kalau kita lihat sih beberapa emiten lain itu dampaknya netral ya, karena kebanyakan itu mereka punya domestik sekarang untuk sekarang ya itu masih di keep di level DMO yang level DMO lah 25% gitu, kebanyakan masih segitu. Seperti untuk UT sama Adaro gitu kita hitung kurang lebih netral lah impact ya, sekitar 0-1% aja gitu. Thank you ya. Jadi udah jelas banget nih terkait dengan pembentukan HPA. Kita akan lanjut ke pertanyaan lain. Ini juga pertanyaan yang tidak kalah penting ya buat sobat Genvest. Itu terkait dengan mungkin sedikit proyeksi nih kira-kira kinerja di kuartal 3 ya dengan adanya kenaikan walaupun mungkin agak lagging ya. Di kuartal 3 kira-kira kinerja emiten di sektor batubara akan seperti apa gitu, Re? Oke. Kalau misalkan kita ngomongin dari production-nya, itu kita expect production-nya itu bisa membaik ya, karena secara seasonality biasanya di third quarter itu lebih bagus karena kan lebih kering cuacanya, jadi dia punya production bisa better quarter on quarter. Cuma di sini adalah kita harus lihat ASP-nya sih nanti gimana ya sampai akhir semester ini sampai September gitu. Kalau sampai sekarang ASP-nya itu penurunannya tidak setajam di second quarter. Ya. Jadi sampai sekarang itu pertengahan September ya, itu turunnya 11% quarter on quarter. Kalau
di second quarter tuh bisa sampai 30% quarter on quarter. Jadi indikasi sampai sekarang itu masih baik ya. Terus ditambah lagi ada perubahan di HBA gitu. Walaupun ya satu bulan doang gitu ya dalam quarter ini. Cuma itu mungkin bisa membuat royaltinya jadi lebih rendah lagi sih. Oke. Jadi masih turun tapi penurunannya lebih kecil gitu ya dari sisi ASP-nya. Iya. Nah, ini pertanyaan paling akhir dan paling penting tentunya yaitu terkait dengan rekomendasi nih. Nah, kira-kira rekomendasi saham nih di sektor energi ini atau khususnya batu bara ini kira-kira saham apa dan target price-nya tentunya juga berapa nih kira-kira buat panduan Sobat Genvest? Untuk topik kita sekarang itu adalah PTBA. Alasannya tadi yang kita udah bahas. Iya, karena BLU itu dimana kita ngeliat bisa ada 36% upside dengan ada jalannya BLU. Kemudian kedua kalau ngeliat juga share price-nya selama beberapa bulan ke belakang ya, itu masih lagging di antara yang lain ya kan, masih belum perform seperti yang lain. Untuk konteks kayak Adaro gitu, Adaro bulan Agustus udah naik 10% gitu ya Mas ya. Sementara PTBA tuh masih ya 1%, 2% gitu. Jadi belum perform lah. Nah, untuk valuasi sekarang PTBA di 6,6 kali forward PE, minus 0,8 kali standar deviasi. Dan untuk target price-nya dengan asumsi BLU bisa jalan di akhir tahun ini atau awal tahun depan, target price kita tuh bisa naik sampai 3.400 gitu. Itu untuk yang pertama topik. Mungkin pilihan kedua kita juga suka UNTR, UT. Karena kalau kita ngelihat dari earnings-nya itu dia paling resilient dibanding yang lain. Karena dia punya bisnis kan gak cuma coal mining doang ya gitu. Dan ternyata yang bagus kemarin adalah bisnis mining contracting-nya dia itu di first half 2023 tuh ternyata bagus performance-nya dan even company-nya naikin guidance-nya gitu. Jadi untuk UT kita punya target price itu di 31.400. Oke, itu tadi perbincangan kita terkait dengan sektor batu bara dan tentunya disclaimer on ya Sobat Genvest. Jadi resiko tentunya ada di tangan masing-masing ya. Jadi kita hanya sebatas memberikan informasi. Nah, tidak terasa kita udah ngobrolnya cukup panjang lebar dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih ke Renanda yang udah berkenan hadir nih di podcast kali ini. Udah mengundang. Ya. Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang lagi dengan tema yang lebih menarik tentunya. Tentu, pasti. Thank you semuanya Sobat Genvest. Bye-bye.